baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Universitas dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat malam ya di web 2. Di web 2 ini saya adakan malam karena apa? Minggu lalu beberapa review mahasiswa katanya kalau pagi sampai sore itu kerja, jadi saya jadwalkan malam. Tapi ternyata ketika saya menjadwal malam malah sedikit lebih sedikit yang join. Waktu saya mulainya waktu pagi mahasiswanya banyak yang join. Sekarang kalau tapi beberapa mahasiswa juga banyak komplain kalau malamnya itu kalau pagi sampai siang atau sore itu sedang bekerja Bu. Nah saya pindah ke malam kok juga malah sedikit yang join ya. Berarti one day kalau ada job lagi saya adakan pagi nggak apa-apa ya, kayak seperti biasa ya, sampai siang ya. Bagaimana mahasiswa? Oke, suara saya double ya. Bu, mohon maaf Ibu, suaranya double atau bagaimana? Kayaknya ada suara lain. Oh iya, ada suaranya saya Bu. Iya betul. Keras Bu. Iya. Ini udah jelas belum suara saya? Iya. Sudah jelas. Iya. Besok webnya ada 4 kali ya, kita baru 2 kali, web 3 atau 4 mungkin akan saya agendakan pagi atau siang ya. Halo? Iya Bu, nggak apa-apa. Iya kan, ternyata kalau pagi juga yang join malah sedikit juga ya. Dari mana Bu? Pagi Bu, enak jam 9-an gitu mungkin. Oke, siap. Kan kalau misalkan di sekolah, kalau terlalu pagi kan takut masih di sekolah masih sibuk. Kalau sudah jam 9 kan akhirnya sudah ada jam istirahat. Iya, kemarin saya mulanya pagi tapi yang join lumayan full ya, hampir 15 ya. 15 hampir semua masa join, tapi katanya di grup ada beberapa yang kerja, makanya memilih malam. Berarti saya agendakan masa malam, ternyata yang join malah lebih sedikit. Jadi oh ya udah, besok one day pagi saja jam 9-an gitu ya. Oke, baik. Bagaimana nilai tugas satu kemarin? Apa kamu paham apa tidak? Bukan, belum ada nilainya ya. Hasil review saya di tugas satu sudah dibaca belum ya? Sudah. Oke, baik. Jadi mahasiswa dari tugas 1 sampai terakhir yang saya harapkan judulnya tidak berubah. Karena apa? Judul itu yang akan digunakan untuk publikasi ilmiah. Nah, nanti mahasiswa yang karyanya terbaik sebenarnya di UT itu sudah di aktivitas belajar 1 itu sudah mengatakan bahwa di artikel terbaik itu akan diikutkan seminar nasional ya. Jadi akan saya tegaskan lagi bahwa mahasiswa, jadi hasil artikel yang telah dibuat dan dikumpulkan akan dipilih, dimasukkan dan dipresentasikan ke dalam kegiatan seminar nasional program studi pendidikan guru sekolah dasar atau seminar inovasi dan riset sinar tahun 2006. Nah, jadi ketika ada seminar itu, Bapak Ibu, yang sangat saya harapkan adalah artikelnya bisa saya katakan layak untuk seminar ya. Nanti mahasiswa sebagai penulis pertama, saya Ibu Bening sebagai dosen mengampunya sebagai penulis kedua karena saya membimbing dari awal. Yang paling saya harapkan tidak hanya seminar nasional, mungkin di antara hasil-hasil artikel ilmiah yang terbaik akan saya hubungi langsung untuk saya submitkan ke jurnal. Kalau bisa jurnal yang sudah Sinta ya, tapi kalau memang belum mampu ke Sinta, ya yang penting masuk ke jurnal nasional saja. Nanti saya mensubmitkan begitu. Dari sini Bapak Ibu udah kepikiran belum besok kalau mau output ilmiahnya mau dipublikasikan apa enggak sih? Kepikiran mau publikasikan apa tidak ya? Halo, apakah Bapak Ibu di sini itu ya lebih memikirkan yang penting draftnya jadi aja gitu, atau pengen benar-benar publikasi ya? Saya butuh jawaban yang jujur aja.
Ya, diusahakan bisa dipublikasikan juga gitu. Oh iya, kan juga berharapnya gitu Bu. Jadi ketika Ibu lulus tuh ada publikasi artikel ilmiah yang sudah terbit gitu ya. Dan ingat baik-baik, ini mata kuliah berpraktek karya ilmiah itu mata kuliahnya ada nilai minimalnya yaitu 75. Kalau di bawah 75 itu Bapak Ibu semua, Mas Mbak semua tidak lulus di mata kuliah ini. Salah satunya adalah webnya. Makanya ketika mata kuliah ini tolong diperhatikan dengan seksama, ikuti dengan sebaik-baiknya, dan jujur yang di awal sampai tugas akhir jangan ini ya, jangan beda gitu ya. Oke, baik, saya langsung mereview tugas yang satu dulu ya, agar apa, agar mungkin setiap mahasiswa paham ya, jadi paham sebenarnya artikel saya dan artikel teman-teman yang lain bagaimana sih gitu. Nah, Ibu ada yang ini ya, kalau memang tidak menghendaki mau yang mudah-mudah saja, malah saya itu menghendakinya Bapak Ibu tuh tidak ini ya, tidak kuantitatif ya, karena kok saya agak ini apa, agak kayak kurang yakin ketika Bapak Ibu itu apa, tidak yakin ketika Bapak Ibu mengambil topik apapun tapi pakai metodologi kuantitatif. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu kuantitatif itu statistikanya itu harus benar-benar teruji, dan waktu untuk itu kayaknya, dan ketika saya melihat referensi atau bukan melihat hasil karya masa UT itu, kalau kuantitatif kayak cenderung susah ya, maksudnya susah dijangkau. Bukan saya yang pesimis, tapi karena kita mengambil artikel itu bukan dinilai dari metode kualitas atau kualitasnya, tapi bagaimana Bapak Ibu Mas Mbak semua di sini bisa merangkai tulisan secara ilmiah. Nah, ingat baik-baik ya, di sini di tugas satu kemarin memang hanya buat ringkasan, tapi banyak yang sudah menuliskan daftar pustakanya. Daftar pustakanya itu tolong Ibu Plasma dimatikan dulu ya mikrofonnya. Ya, jadi tolong daftar pustakanya ditulis dengan lengkap dan jelas. Itu dari artikel ilmiah itu, artikel referensi. Ibu Roni Paslah tolong dimatikan mic-nya, karena ini nanti bukan suaranya dengan saya. Halo Ibu Roni Paslah. Tidak bisa ya? Ya sudah ya, ini tolong suara backsoundnya jangan melebihi suara. Dari admin Ibu bisa di mute mau. Itu admin ya, bukan Zoom. Untuk safety memang nggak bisa. Oke. Nah, ini kemarin Ibu Bina Haji itu data pustakanya sebaiknya ditulis, apalagi satu referensi itu juga digunakan. Jadi Bapak Ibu, tolong referensi yang Bapak Ibu tuliskan jangan sampai terlewat untuk dituliskan ini ya, referensinya. Nah, ini Mbak Cynthia Aulia Putri kemarin sudah bagus ya. Mbak Cynthia tidak ikut join web ya. Kalau memang tidak ikut join web ya, ini saya review aja. Tugasnya Mbak Cynthia sudah bagus, jadi tinggal melanjutkan tugas 2 dan kutipan ya Mbak Cynthia. Apakah ada orangnya Mbak Cynthia? Tidak ada, ya apa-apa. Nanti sebisa mungkin ini ya, yang ikut web di sini itu nanti nilainya juga akan berbeda, karena ini akan saya share di YouTube juga. Nanti bagi yang mahasiswa yang tidak sempat untuk mengikuti web itu harus bisa menunjukkan
keaktifannya lewat video yang saya share di YouTube ya, tapi nilainya juga beda. Jadi antara mahasiswa yang on time ikut web atau mahasiswa yang hanya menyimak di YouTube. Karena saya menghargai kedisiplinan setiap mahasiswa yang ikut dari awal. Jadi, tapi juga saya memberikan solusi manakala mahasiswa tidak bisa ikut penuh di jadwal web yang tersedia, karena juga ini sedang saya rekam, nanti biar saya upload di YouTube saya, nanti biar saya share di grup WA ya. Oke, baik. Terus kemudian Mbak Jian Calea ini ikut ya, Mbak Jian Calea ini baik ya, kemarin review dari saya itu bagus, jadi tinggal melanjutkan di tugas 2 dengan kutipan ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana kita mengutip dengan baik. Kemudian, nah ini Mbak Noprianti, nah ya Mbak Noprianti ada di sini kayaknya. Oke, kemarin judulnya lebih cenderung ke kualitatif bukan PTK. Mbak Noprianti harus paham apa ciri-ciri penelitian PTK dan kualitatif. Tapi dari judul yang kamu kumpulkan ke Bu Bening dan ringkasan referensinya itu lebih cenderung ke kualitatif ya Mbak Nopri. Iya, Bu. Oke, nah jadi akan saya bacakan one by one agar tahu sebenarnya teman-teman saya di kelasnya artikel ilmiah itu dapat komentar apa ya. Nah ini Mbak Dela ini tidak paham ya perintah tugas satunya seperti apa. Nanti akan saya tampilkan agar kita bisa belajar bersama ya Mbak Dela. Nanti kita melihat apa sih yang Mbak Dela lakukan sampai saya itu memberi komentar seperti ini. Mbak Dela ini saya sharekan itu bukan berarti apa-apa, tapi untuk belajar bersama. Mbak Dela belum nggak ada di sini ya. Nah ini buat bahan kita belajar bersama ya Mas Mbak. Nah di sini adalah tulisannya dampak model jigsaw terhadap pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD. Rumusan masalahnya ini, rangkumannya ini. Nah Mbak Dela di sini itu dia hanya merangkum apa? Merangkum isi yang tidak jelas, karena Mbak Dela itu tidak memperhatikan perintah tugas 1. Perintah tugas 1 itu apa sih? Ya, perintah tugas 1, perhatikan, itu kita merangkum referensi yang relevan dengan judul yang kita pilih. Ada 10, 5 artikel jurnal, 5 buku. Nah ternyata tadi punya Mbak Dela itu dia hanya mendeskripsikan pengertian yang banyak itu. Sedangkan tugas 1 itu adalah acuan utamanya atau penilaian utamanya adalah pada referensi. Jadi tolong mungkin yang kenal dengan Mbak Dela disampaikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik apa sih ini tugasnya, suruh ngapain sih gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ke ini punyanya Mohlason Firdaus. Nah ini judulnya kuantitatif ya, dan rumusan masalah kalau kuantitatif itu cukup satu aja. Kalau punya Mas Firdaus ini saya bawakan ya. Kalau yang sudah bagus-bagus mungkin akan saya bawakan nanti ya. Ini kita mereview yang sekiranya belum sesuai. Ini kan pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Rumusan masalahnya nomor 1 dan nomor 2 itu dihapus. Kenapa? Karena ini tidak sejalan dengan judul kuantitatif. Di judulnya sudah jelas pengaruh motivasi belajar. Berarti kita meneliti tentang pengaruh. Berarti rumusan masalahnya cukup satu saja, yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD. Nah, dan ini sebenarnya Mas Firdaus ini sudah merangkum dengan benar ya. Hanya saja di sini tidak lengkap. Tidak lengkap artinya apa? Setiap rangkumannya ini tidak disebutkan referensinya. Dari mana ini asalnya? Jurnal 1 gitu. Jadi harus lengkap ya. Dan kalau kuantitatif sudah saya tekankan, itu cukup satu rumusan masalah sudah bisa. Tapi bedanya bukan di rumusan masalahnya, tapi bagaimana kita menjelaskan hasil SPSS-nya. Itu yang jadi PR banyak sekali. Kalau di kualitatif kita bisa kok
secara sederhana menyampaikan hasil observasi, hasil wawancara, atau bahkan hasil nilai belajar siswa. Itu sudah cukup bagi kuali untuk membahas. Tapi kalau di kuantitatif, banyak sekali data-data yang harus kita analisis, mulai dari normalitas, homogenitas, dan sebagainya, yang itu semua merupakan mata kuliah Anda di metodologi penelitian dan statistika pendidikan. Ya, makanya kalau memang sudah tidak paham ke arah sana, jangan kuantitatif ya. Saya akan ulang lagi punyanya yang lain ya. Ini, nah punya Mbak, siapa ini, Mbak Fitriah, ini ada hadir orangnya? Mbak Fitriah, tadi tanya ada, nah ini sudah bagus Mbak, oke. Nah sekarang, oke ya, sekarang kita ini ya Mbak, akan saya bawakan yang bagus yang seperti apa Bu Bening. Nah seperti ini contohnya punya Mbak Fitriah ya. Tadi beberapa juga ada yang bagus, tapi malah saya tidak sempat untuk apa membahasnya ya. Tapi ini saya ada contohnya nih. Ini dampak penggunaan media buku cerita bergambar terhadap membaca pemahaman pada siswa kelas 3 SDN Dubruk. Nah ini bagus, ini kualitatif ya. Ya seperti yang saya arahkan waktu pertama kali kita tuh ya Mbak ya. Nah ini bisa. Nah rumusan masalahnya Mbak Fitri ya, sebenarnya ini nggak boleh, kalau terlalu banyak rumusan masalah nanti terlalu banyak yang menjadi hasil penelitian, itu nggak apa-apa ya, hanya saja nanti ini dari 5 ini nah ini ya, nomor 5 tidak perlu ya Mbak, nomor 5 tidak perlu. Kenapa Bu? Karena ketika Mbak Fitriah mencari tahu bagaimana pengaruh, ini kesannya nanti jadi kayak kuantitatif ya. Dan juga ini nomor 4 boleh ya. Nah nomor 3 berarti nomor 4 yang jelas menjadi rumusan masalah adalah nomor 4. Kalau nomor 3, kemudian nomor 2, nomor 3 dan 4 udah oke ya. Sebenarnya nomor 3 dan 4 itu sebenarnya tidak jauh berbeda Mbak, hanya rumusan masalahnya ada kata yang berbeda sedikit, kemudian kamu apa ya. Nah nomor 3 sama 4 sebenarnya esensinya sama ya. Setelah diterapkan media buku cerita bergambar, itu bagaimana kemampuan baca pemahamannya. Nah setelah saya pahami dengan sama, rumusan mas nomor 4 itu tidak bisa Mbak. 4 dan 5 itu cenderung ke kuantitatif. Karena apa? Nomor 4 ini apakah terdapat perbedaan. Nah nomor 4 ini sebenarnya sudah bisa dijawab pada rumusan masalah yang ketiga Mbak. Karena pahami dengan baik ya, kalau artikel yang kuantitatif itu juga bisa menguji perbedaan. Jadi nomor 4 dan 5 nggak usah aja ya Mbak, kita langsung nomor 3 aja nih. Oke. Bagaimana kemampuan baca pemahamannya setelah diterapkan. Nomor 2 juga boleh, bagaimana kemampuan sebelum diterapkan gitu ya. Nomor 1, 2, 3 berarti ya Mbak, udah bagus. Oh ya, baik Ibu. Nah lagi ya, agar mahasiswa itu juga punya ini ya, punya hasanah tentang punya teman-teman kamu gimana sih. Oke, saya izin dulu untuk ini ya, cas laptop dulu ya. Laptop saya tuh hampir ini, laptop saya tuh hampir lobet. Nanti saya cas dulu laptopnya ya. Iya, biarnya banyak. Ya. Sedikit. Oke, baik. Ini ya, saya lanjut lagi. Tadi saya izin untuk cas laptop ya. Oke, kita akan langsung ke yang berikutnya, itu Mbak Dinesya. Susah banget ya namanya ya. Dinesya Salsabila. Oke ya, Dinesya ada tidak barangnya? Apa-apa, nanti kita bahas bersama saja ya. Nah ini judulnya terlalu cenderung kualitatif, jangan pakai efektivitas besok ya, tapi langsung pemanfaatan pojok baca. Jadi punya Mbak Salsabila itu tulisannya apa? Judulnya itu efektivitas pojok baca. Nah itu sebenarnya tidak perlu ada kata efektivitas atau pengaruh ya kalau di kualitatif, karena ketika Mbak Salsabila pakai kata efektivitas di judul awalnya,
itu nanti menjadi analisisnya menjadi kuantitatif ya. Oke, saya lanjutkan lagi yang selanjutnya itu. Oke, nomor Mbak Dea, apakah Mbak Dea ada? Ada tadi kayaknya, saya lihat. Oke, Mbak Dea Febrina. Itu saya lihat dulu ya, biar teman-teman tahu, teman-teman lain tuh paham ya Mbak. Pahamnya punya Mbak Dea itu gini. Analisis upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa ini kan ini ya. Kalimat judulnya tidak efektif Mbak, sudah analisis tambah upaya dalam meningkatkan. Nah, karena saya melihat masalahnya Mbak Dea itu langsung bagaimana kondisi minatnya, apa yang mempengaruhinya, bagaimana upaya guru, apa yang menjadi kendala. Nah, ini sama saja profil minat baca siswa kelas 2 SD negeri sekian ya, SD negeri X. Jadi punya Mbak Dea ini dari rumusan masalah yang saya pahami, judulnya tidak perlu ada kata-kata bertele-tele analisis, upaya meningkatkan, nggak usah Mbak, tapi langsung aja profil minat baca siswa kelas berapa di SD berapa. Gitu ya Mbak Dea? Oke Bu. Oke, jadi itu semua masalah bisa masuk. Kita lanjut lagi, jadi nanti setiap grup itu akan saya bahas one by one. Ini punya Mbak Harum Tasari sudah bagus ya. Coba kita lihat yang bagus yang seperti apa sih Bu Bening, kita lihat dulu ya. Judulnya optimalisasi perilaku menyimak melalui metode ice breaking. Nah, ini sudah bagus ya, kemarin sudah saya kasih masukan juga ya Mbak waktu pas bab 1 ya. Nah ini bagus nih ya, nah ini lebih bagus lagi nih, seperti ini lebih enak ya. Tapi ini belum ada itunya ya, coba saya lihat apakah ada referensinya tadi ya. Sudah ada kayaknya. Nah ini juga udah boleh lah ya. Nah oke, udah bagus punya Mbak siapa Mbak Harum Sari. Saya next lagi ya, punyanya Faridilan. Ada orangnya nggak ya? Rangkuman jurnal ditulis isi hasil penelitian atau bukunya apa saja. Coba saya lihat punya Mas Faridilan ya. Judulnya keterampilan proses sains siswa SD dalam belajar IPA menggunakan model pembelajaran query. Oh ini judulnya ini ya. Tapi kan sekarang nggak pakai IPA ya, tapi pakainya IPAS. Saya kok lupa. IPAS ya sekarang ya. Ini berarti itu ya, belum boleh kuali, boleh kuanti ya. Nah ini kan, nah ini hanya nulis rumusan masalahnya saja, tapi tidak merangkum jurnalnya. Punya Mas siapa? Punya Mas Faridilan. Tidak, harusnya itu jurnalnya apa, kemudian rangkumannya apa. Oke, next punyanya referensi setiap sumber harus jelas dan lengkap, punya Mbak Lydia Wahyuni ya. Jadi namanya penulisan referensi ada namanya, tahunnya, judulnya, buku atau artikel gitu ya, harus jelas. Tadi kan sudah punya gambaran ya bagaimana. Nah ini punyanya Bu Roni Paslah. Besok artikelmu kuantitatif ya, saya lihat dari judulnya. Kalau bisa variabel y-nya cukup satu saja agar pengukurannya lebih sederhana. Nah ini Ibu Roni Paslah ya, Ibu Roni Paslah ya sebenarnya. Nah ini kan, oh iya ini sangat ini ya, terlalu banyak variabel. Ibu Roni Paslah apakah yakin mau pakai kuantitatif? Ini kuali ya, atau PTK? PTK ya Bu ya. Ibu Roni Paslah tadi kayaknya rame banget ya suaranya nih, tapi ini nggak terdengar. Ibu Roni Paslah malah nggak ada. Halo Ibu Roni Paslah, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, tidak mendengar. Oke, baik ya. Jadi ya punya Ibu Roni Paslah itu sebenarnya boleh penggunaan media untuk judul ini, tapi yang saya mau cukup variabel y-nya cukup satu saja untuk memudahkan. Jadi mau meningkatkan motivasinya atau hasil belajar saja gitu, karena untuk memudahkan mahasiswa juga dalam analisis data. Dan
sebaik-baiknya penelitian artikel ilmiah adalah bukan yang variabelnya banyak, tapi artikel ilmiah yang selesai sampai akhir dengan runtutan ilmiah gitu, dan metodologis itu ya. Oke, sekarang punya Bu Endang, rangkuman setiap sumbernya belum ada loh. Ini Bu Endang Sri Wahyuni, apakah ada orangnya? Nah, ini ada Bu, punya Ibu belum ada rangkuman setiap referensinya. Coba saya perlihatkan lagi ya, biar lebih mantap. Sambil loading ya, sambil loading. Nah ini, nah rangkuman bukunya belum ada. Nah ini Ibu Wahyuni itu belum ada ininya. Nah cuma kayak gini aja. Nah jadi setiap kali ada tugas, pahami apa sih yang diminta tugas kita di situ gitu ya. Oke, baik, sebelum saya melanjutkan ke materi setelahnya ini, boleh bertanya, silahkan bertanya sebelum saya lanjutkan. Kan tadi di awal web saya mereview semua mahasiswa ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya. Boleh bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya ya. Cukup bening ya, penjelasannya bening ya, cukup jelas ya. Ya, cukup jelas. Nah, sekarang saya beranjak lagi nih ya. Beranjak lagi ke perkuliahan kita. Bu, setelah tugas 1 kita ngapain sih gitu ya? Kita ada bedah penulisan artikel ilmiah ya. Kita bagaimana sih Bu mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Nah, jadi ya Mas Mbak, kalau kita mengutip mau mengutip atau mau yang lain-lainnya ya, coba akan saya share screen dulu ya. Bisa nggak ya? Bentar. Ini saya mau share screen nggak ada ya. Oh, ternyata punya saya kok karena pakainya browser jadi tidak bisa untuk share screen ya. Lainnya. Oke, baik. Mas Mbak, sebelum saya lanjutkan, Mas Mbak di sini tadi ketika saya menampilkan punyanya teman-teman, apakah terlihat ya di sini? Terlihat tampilan mana kok ini kok biasanya kemarin saya bisa share screen, nggak bisa share screen ya, bentar ya. Perangkat, bentar ya, kok tidak ada pilihan ya, karena mungkin saya karena saya pakai browser jadi tidak bisa untuk share screen. Oke, nah yang kali berarti pakainya langsung itu ya. Oke, tidak ada pertanyaan di sini. Cek. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Oke. Kalau saya menampilkan juga ini kelihatan apa enggak ya Bu? Kelihatan enggak ya Bu di MS Teams-nya Bapak Ibu semua? Tidak kelihatan. Oke. Ini Tidak saya ada Ibu. Bisa ya? Bentar ya. Apakah ada yang bisa membantu share screen? Bentar, ini kayaknya kalau minggu lalu saya bisa share screen ya, tapi kok ini nggak bisa. Kayaknya saya memang loginnya itu pakai browser. Oke, baik. Biasanya pakai aplikasi itu Ibu. Gimana Bu? Biasanya pakai aplikasi MS Team gitu. Iya, tapi saya tadi pas join pakainya browser Ibu, jadi nggak bisa share screen. Maaf ya. Nah, oke. Baik ya, akan saya jelaskan bagaimana mengutip kutipan langsung ya. Sambil saya bertanya, ini kan saya rekam. Nanti kalau Bapak Ibu ingin ingin melihat penjelasan lagi tentang bagaimana mengutip.
Nanti rekaman ini saya bagi di YouTube ya, nanti bisa melihat lagi ya. Oke, baik. Ini contoh ya. Ini ada contoh artikel jurnal. Kalau ini, jadi Ibu, intinya kalau Bapak Ibu mengutip secara langsung, ya, itu dikasih tanda petik 2. Petik 2, misalnya Bening 2026 mengatakan bahwa koma titik 2. Bahasa sangatlah menyenangkan. Titik 2 lagi, titik. Itu kutipan langsung ya. Kutipan langsung itu mengopi kutipannya ahli tanpa ada perubahan, kata yang diambil itu sama persis gitu Bu, kalimatnya katanya sama persis ya, itu kutipan langsung. Tapi kalau kutipan tidak, dan kalau kutipan langsung itu ditandai dengan tanda titik 2, yang dikutip kalimat apa saja, titik 2 nya juga dikasih tanda titik 2 ya. Kalau kutipan tidak langsung, penulis itu sudah memparafrasekan. Maksudnya gimana? Sudah mengubah kalimatnya ahli menjadi kalimatnya dia sendiri. Contohnya ya, yang paling sangat enak adalah tidak ada tanda baca titik 2 pada kutipan tidak langsung. Ya. Jadi kalau kutipan tidak langsung, misalnya nih, yang pertama Ibu Fitria itu mengutip pendapat saya, tapi sama persis, berarti kayak gini, Bening tanda kurung 2026 tanda kurung lagi, koma, mengatakan bahwa titik 2 bahasa Indonesia sangatlah menyenangkan, titik 2 lagi, titik. Tetapi kalau kutipan tidak langsung, Ibu bisa nulis lagi satu kalimat langsung aja. Hal yang paling menyenangkan bagi mahasiswa adalah belajar bahasa, seperti yang diungkapkan oleh Bening 2020 yang mengatakan hal yang sama. Nah, kan itu tidak sama persis kan? Makanya itu disebut kutipan tidak langsung. Boleh bertanya sebelum saya lanjutkan? Boleh bertanya sebelum saya lanjutkan? Di tugas 2 mulai dibuka ya, dimulai 27 April sampai 11 Mei. Ada yang sudah mengerjakan tugas 2, nanti saya review ya. Kayaknya sudah ada 4 orang ya yang mau review. Ada Ibu. Oke, saya bukakan, saya review lagi. Mumpung masih ada waktu, nanti perbaiki lagi ya Mbak. Nah, itulah enaknya kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak itu langsung mengerjakan tugas ketika web, belum sampai due date-nya, bisa dibahas sama tutornya. Oke, akan saya bacakan ya. Yang sudah selesai, mana ya? Bentar, akan saya bukakan. Nah, ini nanti ada 4 orang yang sudah mengerjakan. Ini punya Mbak Jian Calaya ya. Oke, Mbak Jian Calaya nanti perhatikan dengan ini, langsung saya teliti loh Mbak. Dan Mbak Jian Calaya keuntungannya adalah ketika mengerjakan yang tugasnya cepat, itu masih punya waktu untuk memperbaiki Mbak. Oke, ini punya Mbak Jancal ya, sama ya Mbak, beda apa sama ya, judulnya sama yang sebelumnya ya? Sama, oke. Penggunaan metode RML untuk meningkatkan kemampuan visualisasi dan pemahaman konsep bangun ruang kelas 5. Sebenarnya kemampuan visualisasi itu nanti ini Mbak, kemampuan visualisasinya nanti dia dipisah pembahasilnya, kemudian pemahaman konsepnya dipisah gitu ya. Nah, ini udah bagus nih, kutipan langsung artikel. Oke, nah iya ini ya, punyanya Mbak Jiancal udah betul nih, dikasih tanda titik 2. Oke Mbak, sebenarnya itu titiknya itu satu aja. Jadi misalnya ya, pendekatan RME signifikan Klaskus 2, kamu nulis titik 2 nya dulu, baru Jana et al. Baru titik, kan nanti jadi titik 2 nya 2 kali Mbak. Ya Bu. Oke, Ya gitu Bu. ya. Nah, kutipan tidak langsung juga udah betul Mbak, cuma tanda baca aja yang belum ya. Iya. Oke, dan kalau bisa Mbak, kalau mengutip itu jadi dari sumber primer. Misalnya kamu ngutip bukunya Greve Major tahun 94 dalam bukunya Isrok gitu ya. Iya. Yang menjadikan nilai artikel ilmiahnya lebih adalah langsung mengutip sumber primernya,
bukan orang ketiga. Misalnya dalam bukunya Bening ada pendapatnya ahli Robert gitu ya. Robert dalam Bening itu mengurangi nilai ilmiahnya. Kalau bisa langsung ngutip punya referensinya Robert. Jangan Oh ya. kan orang kedua. Itu ya Mbak Jihan. Iya, Bu. Oke, makasih sudah tertib. Oke, saya lagi ya yang sudah nanti kan, nah ini kan masih tambah sampai 11 Mei nih, berarti masih bisa memperbaiki Mbak di ruang tugasnya karena tutor tidak bisa mengubah rudet, tutor hanya bisa mengoreksi dan membimbing. Ah ya, Bu. Baik. Nah jadi keuntungannya kalau udah mengerjakan kita bahas aja gitu ya. Mbak Fitria ini ya, kutipan langsung. Nah ini Mbak Fitria sama nih, jadi titik 2 setelah kutipan langsung, titiknya hanya satu di paling akhir ya. Dan samakan juga Mbak, disamakan dengan ini mau pakai sumber APA ya, sesuai panduan UT ya. Biasanya halamannya itu tidak disingkat HLM Mbak, langsung aja langsung saja Simangunsong siapa, misalnya saja Bening 2020 titik 2 250 itu halamannya itu biasanya langsung di titik 2 halaman berapa Mbak, bukan pakai ketikan HLM gitu ya Mbak Fitria. Dan kemudian ini Mbak sama ini ya, kalau mengutip kutipan itu yang diambil adalah hanya nama belakang penulis ya. Berarti kalau saya kan Bening Palupi ya, berarti Palupi 2026. Walaupun ada dua penulis ya, penulis yang kedua juga sama, yang dipakai hanya nama belakangnya saja. Misalnya nih ada Endang Sri Wahyuni dan Bening Palupi membuat buku bersama, berarti kutipannya Palupi dan Wahyuni 2026. Jadi hanya pakai nama belakangnya saja, gitu ya. Nama itu nggak usah koma Ibu. Gimana? Sebelumnya tanggal, sebelumnya tahun. Seperti di sini contohnya Simangunsong, Manihuru dan Kuta Barat, koma. Kalau beda orang pakai kayak koma Bu. Enggak, tahunnya setelah terakhir orangnya terus tahunnya itu pakai koma. Iya, kayak koma. Iya, jadi Palupi, misalnya contoh saya yang paling enak ya karena itu kutipannya ibu namanya panjang banget. Palupi dan Wahyuni apa Palupi tanda dan Wahyuni koma 2026 titik 2 110 gitu. Oh iya. Ya. Jadi setelah penulis baru koma baru tahun. Dan hanya nama belakangnya saja ya. Ini berarti ini boleh Ibu, enggak apa-apa. Iya. Masih kalau punya waktu namanya Bu. ditaruh di belakang. Iya. Maksudnya kalau nama ini apa namanya yang punya pendapat ini namanya ditaruh di belakang apa namanya kutipannya ini depan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kebalik ini saya. Sama aja. Jadi boleh di awal kalimat, boleh di akhir kalimat. Bedanya kalau di awal kalimat kita kasih pengantarnya. Menurut Palupi dan Wahyuni 2026.210 pembelajaran adalah gitu. Jadi ada kata menurut. Tapi kalau memang nggak mau di depan, di belakang, misalnya pembelajaran adalah sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi siswa jika gurunya juga membawa media yang bagus. Nanti ada tanda kurungnya Palupi dan Wahyuni 2026 gitu. Jadi tanda kurungnya boleh di depan, boleh di belakang. Konsekuensinya kalau di depan kita pakai kata hubung atau konjungsi. Menurut A, menurut B gitu. Boleh kok pakai kata menurut itu kan. Sejalan dengan ini, Palupi dan Endang menyebutkan bahwa media yang benar adalah ABCD. Gitu tuh boleh. Jadi tidak harus pakai konjungsi menurut ya, tapi boleh pakai kunjungan. Yang penting ada kata pengantarnya atau kata yang mengantarkan, nggak ujuk-ujuk ya, atau nggak tiba-tiba Palupi 2020 mengatakan bahwa, nah itu boleh pakai kata mengatakan, tapi sebagian besar reviewer itu lebih enak ada kata hubungnya. Sejalan dengan ini, Palupi dan Wahyuni 2026 menyebutkan bahwa gitu ya. Jadi memang enaknya pakai kata hubung ya. Oke. Ya, baik Ibu. Siapa lagi ya? Ini kok masih loading ya? Yang kutipan tidak langsung Ibu, sudah betul itu punya saya. Ya punya tadi Ibu Fitriah ya. Sudah betul loh Bu. Iya, sudah betul Bu. Jadi kutipan tidak langsungnya Ibu udah betul. Nah, bedanya itu belum ada konjungsinya Bu, atau kata hubungnya belum ada. Jadi pakai kata kalimat lah. Menurut Simangunsong Manihuru
Kalau dan itu kalau kutipan tuh pakai tanda dan ya Bu, bukan DAN. Oh, ya, Pakai ya, Bu. pakai tanda dan, enggak DAN gitu ya. Ya, baik Ibu. Nah, ini nanti akan menjadi, ini diperbaiki langsung aja kan, maksimal tanggal 12 baru tutup ya. Jadi punya privilege ya, kalau ngerjain cepet itu dibahas sama dosennya langsung, dan dikerjakan malah tahu betulnya di mana. Nah, ini punyanya Mbak Harum Sekarsari ya, kutipan langsungnya. Oh no, Mbak Harum Sari kutipan langsungnya masih belum betul ya. Mbak Harum Sari, apakah ada Iya, orangnya? Kutipan langsungnya, kalau kutipan langsung itu Mbak, ada tanda baca titik 2 sebelum di awal dan di akhir kutipan langsungnya. Dan saya sarankan kalau kutipan langsung jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau kita membuat paragraf, kutipan langsung itu menggunakan satu spasi. Misalnya 2 kalimat atau 3 kalimat ya, itu kita pakai satu spasi. Tapi kalau hanya sekalimat ya nyatu. Tapi kalau lebih dari 2 kalimat itu pakai spasinya 1 Mbak, untuk menandai bahwa dia adalah kutipan langsung yang diambil langsung dari ahlinya tanpa diubah apapun atau diparafrasekan oleh penulis. Gitu ya Mbak Harum Sekar. Ya, Bu. Oke. Kayaknya yang lain belum ada ngumpulin ya. Kayaknya baru 4. Oke, ada yang bertanya. Oh, ada nih. Satu lagi. Bu Endang, iya Bu Endang. Ini baru nomor 15 soalnya di sini ya. Nah, buka langsung punya Bu Endang. Seperti apa? Nah, yang lain tolong diperhatikan bersama ya. Nah, ini punya Bu Endang, kutipan langsungnya masih belum tepat ya. Karena kutipan langsung itu ditandai dengan tanda kutip titik 2 ya. Dan ini Bu, ini ya, kalau mengutip itu gini Bu. Kata terakhir ya, misalnya penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tanda kurung NZIR 2008 3 titik. Jadi titik ini sekali Bu, nggak 2 kali. Oh, titiknya sekali. Iya. Itu jadi kalau itu kutipan langsung kita dapat I baru tanda kurungnya. Ya. Oh iya. Tuh. Iya. Kalau yang tidak langsung? Kalau langsung kebanyakan sudah betul ya. Oh iya. Nah, Terima kasih. ya ini kutipan tidak langsungnya itu Bu, titiknya double jadinya ya, sebelum Sugiono dan setelah tahunnya. Dan ini Bu, kalau mau tip tidak langsung itu gini, tanda kurung Sugiono, titik koma, tahunnya berapa, halaman berapa. Kalau nggak ada halamannya gimana Bu? Ya Sugiono, 2011 atau Sugiono, tanda kurung 2011. Itu pun dilakukan di awal, bukan di akhir kalimat. Maka Sugiono 2011 tanda kurungnya 2011 ya menyatakan bahwa apa. Tapi kalau Sugiononya mau di akhir kalimat, itu tanda kurungnya nama Sugiono di dalam tanda kurung. Gitu. Dan ini ya, Mas Mbak di sini sudah mencoba Mendeley belum ya, atau Microsoft Word ya? Karena kan saya sudah ngasih tutorialnya di aktivitas belajar berapa ya waktu itu ya. Itu ada bagaimana kita mengutip ya, jadi itu langsung otomatis. Di pertemuan kedua kalau nggak salah, di aktivitas belajar kedua itu saya ngasih contoh ini kok. Nah, Mbak Ibu tolong cek lagi di aktivitas belajar 2, saya berikan tutorial Mendeley dan Microsoft Word untuk menulis kutipan. Tonton dengan seksama. Gitu. Boleh bertanya Ibu Endang kalau mau bertanya lagi? Oh, ini Bu, berarti tadi kutipan tidak langsungnya juga masih kurang. Saya kurang. Iya. Mas ada kejelasannya dari Sugiono 2011 halaman 100 gitu ya Bu ya? Iya, dan itu Bu, kalau di akhir kalimatnya yang Ibu kutip itu nama Sugiono masuk dalam tanda kurung ya. Berarti misal kaidah-kaidah ilmiah titik kurung Sugiono, Oh no, 2000. titiknya setelah Sugiono Bu.
Oh gitu. Berarti misal kaidah-kaidah ilmiah Tanda kurung kurung, buka kurung buka, Sugiono, koma tahun dan halaman titik 2 halaman. kurung tutup titik gitu ya Bu? Iya, Oh, hampir mirip dengan kutipan langsung, cuma bedanya ada tanda petik sama enggak ya iya kayaknya. betul, iya betul. Dan itu Bu, kalau kutipan tidak langsung itu malah saya sarankan kalau Bapak Ibu ngambil kutipan langsung, kalau yang singkat-singkat saja. Kalau memang itu banyak sekali, ya Bapak Ibu parafrasekan agar itu menjadi kutipan tidak langsung. Kenapa? Kalau kutipan langsung itu nanti ini Bu, cenderung plagiasinya tinggi. Kan nanti di akhir itu kan nanti kita akan itu ya, cek plagiarismenya juga ya. Nah, itu nanti menjadi masalah ketika cek plagiarisme. Kalau sudah diparafrasekan Ibu, menjadi bahasanya Ibu semua, itu kan jadi nilai plagiasinya rendah. Tapi ya boleh pakai kutipan tidak langsung ya. Tapi kayak saya hanya menyarankan kalau dalam satu artikel ilmiah utuh itu plagiarisme itu tidak langsung. Kebanyakan tuh tidak langsung semua. Karena biar orisinil. Nanti yang di Ibu tanya Ibu. Ya boleh. Nanti untuk yang dicek plagiasi itu isi keseluruhan dari artikel ini ya Ibu ya. Iya betul. Ini kan tugas-tugas satu. Berarti mulai dari judul sampai terakhir Ibu. Iya betul, sampai kesimpulan. Dan data pustaka ya, biasanya data pustaka itu nggak ikut dicek karena kan itu nanti takutnya ke detect. Gitu. Dari judul sampai pembahasan gitu Ibu, sampai kesimpulan gitu Ibu. Iya, simpulan dan saran. Oh jadi kayak tinjauan pustaka itu nanti tetap dimasukkan ke ini juga Ibu ya, ke plagiasi itu, dicek plagiasi juga. Iya. Berarti tinjauan pustaka itu harus diparafrasekan lagi. Iya, betul. Betul. Lebih orisinil. Ya, baik Ibu. Boleh bertanya lagi? Bu, maaf terkait tugas satu saya yang belum yang masih salah gitu ya tadi untuk rangkuman. Pikir saya kan rangkuman hanya berasal dari sumber itu tok. Ternyata harus merangkum itu minimal berapa paragraf atau gimana Bu? Tidak ada minimalnya Bu namanya rangkuman, tapi yang boleh dibikin tabel temuan intinya saya juga temuan intinya saya juga boleh Bu. Dan ini Bu, kalau tugas sudah keluar di jalan kan tidak bisa diperbaiki ya, dan itu kan baru masukan itu masih nanti tetap aja kalau itu nanti di bagian paling akhir kelihatan nilainya berapa, dan minimal 75 ya biar lulus ya. Oh, sudah kelewat ya. Kalau mungkin diselipkan coba boleh nggak Bu? Ya boleh Bu, tapi nanti saya menilainya itu tetap itu apa berprogres Bu. Iya. Nah, inilah keuntungannya kalau saya tuh web mahasiswanya sudah ngerjain, jadi tahu di mana salahnya, bisa memperbaiki kalau ada deadline yang masih ada. Iya, betul. Gak apa-apa Bu, yang penting nanti di akhir kan Ibu akhirnya bagus, tenang aja. Siap. Berarti saya ini nggak usah tugas satu nggih? Iya, nggak bisa, karena itu juga tugasnya udah beda lagi. Oke. Oke, berarti next tugasnya itu dikerjain cepat ya Bu ya. Jadi ketika saya tulis, Ibu udah paham tulisnya di mana. Ya ini deh. Gitu. Siap Bu. Oke, boleh bertanya lagi? Ya. Ada yang bertanya lagi apa tidak? Boleh bertanya lagi sebelum saya akhiri ya. Izin Bu bertanya. Boleh? Yang untuk kutipan tadi kalau lebih dari 3 penulis itu gimana Bu? Ya, tetap Palu. Misalkan saya ya, Bening Sipalupi, Nasir Wahyuni, dan Fitriah ya. Berarti Palupi, Wahyuni, Tandadan, Fitriah, tahun 2030, titik 2, 11 halamannya. Nah, untuk mengantisipasi ini, ada yang namanya Mendeley. Tolong lihat aktivitas belajar berapa tadi? 3 ya? Apa 2? Saya tuh menyemak, jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing mikirin ini gimana nulisnya. Itu ada aplikasi ya, Mendeley-nya ada
dan aplikasi langsung dari Microsoft Word-nya juga ada, Bu. Kalau Ibu buka, kalau Ibu sadar ya, Bapak Ibu, itu kalau kita buka Microsoft Word ada namanya menu reference. Itu gimana cara menggunakannya? Saya sudah menyematkan tutorialnya di aktivitas belajar 2. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikir-mikir apa manual. Ini kalau 5 penulis bagaimana ya gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Ibu mau tanya untuk Iya. yang tugas 3 itu kan saya sudah ngecek Ibu ya. Itu akan dibahas di web selanjutnya atau Iya gimana? dong. Dibahas di web selanjutnya. Karena kan yang web tugas 2 juga belum selesai semua, masa saya tuh web nggak bisa. Nah, soalnya sudah baca itu kayak gimana gitu yang paling bawah kok kayaknya saya agak bingung gitu. Iya, kan nanti tugas 2-nya ibaratnya terlampaui dulu, baru kita beranjak ke tugas berikutnya. Kan ini tugasnya berproses itu, Bu. Baik. Makanya nanti kalau ada bertanya apa-apa di grup, nanti saya bahasnya pakai voice note aja. Biar enak jelasinnya. Kalau ketikan kan susah ya, lama. Ibu balik. Oke, boleh bertanya lagi sebelum saya akhiri? Tolong, oh ya ini belum ada ini ya, belum ada dokumentasi ya. Saya minta tolong ke Mas untuk on kamera dulu ya. Ya. Boleh kita on kamera dulu. Saya minta tolong untuk ya terima kasih ya. Ayo di on cam semuanya. Buruan dipasang yang sudah on kamera tadi. Ayo kita on kamera Ibu. Untuk dokumentasi saya berpelawar juga. Boleh satu, Ibu Endang nggak mau on kamera? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak UT. Saya akhiri. Semoga sukses ya karirnya dan terbit di jurnal ilmiah nasional. Terima kasih. Ini saya. Kurang lebih mohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.